Om Swastiastu, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Dr. Purnama. Saya akan menjawab tanggapan-tanggapan dari materi yang sudah saya sampaikan, dan malam hari ini saya akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang ingin didiskusikan dalam kesempatan ini mengenai makanan dalam agama Hindu. Saudara-saudara, agama Hindu adalah agama yang sangat universal. Keuniversalan agama Hindu inilah yang menyebabkan agama Hindu bertahan dari eksistensinya 5.000 tahun sebelum Masehi. Agama Hindu dipeluk oleh banyak orang dan hampir di seluruh dunia ada pemeluk agama Hindu. Di tempat dengan geografi yang berbeda, kulit yang berbeda, dan bahasa yang berbeda pula. Agama Hindu sudah melewati berbagai macam peradaban manusia, dari zaman batu sampai dengan zaman sekarang ini. Dari model perdagangan barter sampai dengan elektronik sekarang ini. Dari zaman kerajaan dan sampai dengan zaman demokrasi seperti saat ini. Dan tentu saja sudah mengikuti bagaimana tirani dan kebahagiaan manusia dari zaman perang, dari zaman perangnya Ramayana sampai dengan perang dunia dan sampai saat ini. Saudara-saudara, dalam agama Hindu tentang makanan disebutkan ayu satwa bala rogya. Persyaratan pertama makanan itu adalah ayur, yaitu mampu memperpanjang hidup. Silakan Anda menggunakan WW ke apa maksudnya memperpanjang hidup ini. Karena agama Hindu tidak hanya dipeluk di Asia Tenggara, di India, tetapi mungkin juga di Eropa. Bukan mungkin, memang ada di Eropa dan di kutub. Tentu saja makanan orang di kutub dan orang di Asia Tenggara berbeda. Tidak bisa mereka menanam pohon durian di kutub, tidak bisa mereka menanam pohon bayam di kutub. Tetapi Tuhan sudah memberikan ikan yang berlimpah di bawah salju-salju mereka dengan ikan-ikan. Jadi itulah yang dikonsumsi untuk memperpanjang hidup. Kondisi setiap negara itu berbeda, baik iklim maupun kondisi kemanusiaan, apakah itu dalam keadaan perang dan keadaan damai. Intinya, persyaratan pertama makanan adalah ayu, yaitu memperpanjang hidup. Kemudian yang kedua, makanan tersebut ayu bala. Sekarang makanan tersebut ayu satwa bala rogya. Jadi makanan yang kedua persyaratannya adalah mampu mensucikan atma Anda. Apa yang dimaksud dengan mampu mensucikan atma? Jadi makanan tersebut tidak hanya mensucikan prana maya kosa dari lapisan fisik tubuh Anda, lingga sarira, sukma sarira, stula sarira, karana sarira sampai wijnana maya kosa, pemikiran Anda, ini bisa disucikan oleh makanan. Jadi makanan yang suci adalah makanan yang diperoleh dengan baik dan benar sesuai dengan dharma, swadharma, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dharma seorang biksu atau pendeta akan berbeda dengan dharma seorang tentara. Dharma seorang tentara dalam sloka-sloka Hindu ada yang disebutkan bahwa di medan perang adalah yadnya suci seorang satria atau prajurit. Tetapi dharma seorang biksu atau pendeta akan berbeda dengan dharma seorang prajurit. Jadi makanan yang mampu mensucikan adalah makanan yang diperoleh dengan baik dan benar sesuai dengan dharma dan swadharma. Yang ketiga, persyaratan makanan adalah mampu memberikan kekuatan fisik. Bagaimana makanan yang mampu memberikan kekuatan fisik? Jangan makan makanan yang tidak membuat fisik Anda menjadi kuat. Jadi kandungan-kandungan makanan seperti karbohidrat, protein, energi, vitamin, dan sebagainya harus dipikirkan sehingga makanan tersebut mampu membuat tubuh Anda menjadi kuat dan bekerja, metabolisme Anda, sistem fisiologi tubuh Anda bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yang keempat, makanan tersebut adalah
Arogya yaitu memberikan Anda kesehatan. Jadi makanan yang baik adalah makanan yang tidak membuat seseorang sakit. Ini yang disebut dengan arogya. Pilihlah makanan-makanan yang tidak membuat Anda sakit. Seperti misalnya masa COVID sekarang ini, makanan yang suitable yang membuat badan Anda antivirus. Jadi itulah makanan yang tidak membuat Anda sakit. Jangan makanan yang basi, jangan makan makanan yang sudah tercemar, jangan makan makanan yang banyak zat-zat yang membuat tubuh Anda menjadi tidak baik. Nah, jadi itu persyaratannya yang keempat, ayu satu balerogya. Jadi pertama memperpanjang hidup, yang kedua adalah mensucikan atma, yang ketiga memberikan kekuatan fisik, yang keempat tidak membuat Anda sakit. Selanjutnya yang kelima, makanan tersebut harus membuat Anda suka, yaitu bahagia. Persyaratan kelima ini, bagaimana makanan yang Anda makan membuat Anda bahagia. Jadi jangan menangis saat makan. Jadi segala aspek indera kebahagiaan Anda dipenuhi. Jadi ini persyaratan makanan dalam agama Hindu, yaitu membuat seseorang yang makan menjadi bahagia. Yang keenam adalah priti. Jadi makanan tersebut harus memenuhi persyaratan pemuasan indera keindahan. Ini yang disebut dengan priti. Yang ketujuh adalah wiwardana. Makanan tersebut atau makanan yang dimakan harus meningkatkan status kehidupan Anda. Misalnya saya begini maksudnya meningkatkan status kehidupan. Seorang pendeta dalam Lontar Rajapeni, dia memberikan bagaimana makanan itu mampu meningkatkan status kependetaannya. Jadi ada puasa, kemudian ada pantangan, ada 1 hari makan buah saja, kemudian ada 1 hari makan biji-bijian. Jadi ini intinya untuk mencapai kemoksan. Jadi diresepkan untuk seorang pendeta dengan Lontar Rajapeni, silahkan diikuti. Nah, mungkin saja profesi Anda adalah binaraga, tentu tidak sama dengan profesi seorang pendeta. Jadi Anda dipersilahkan makan makanan yang sesuai, yang membentuk postur sesuai dengan standar binaraga. Nah, seandainya Anda seorang pragawati, mungkin badan yang kurus, yang cantik, ini diperlukan. Jadi ada model makanan yang dipersilakan diikuti sehingga status kehidupan seseorang bisa ditingkatkan dari pola makan. Nah, yang selanjutnya adalah ke-8, yaitu makanan tersebut harus mengandung rasya intisari, sari-sari makanan. Misalnya rasa manis, rasa asin, kemudian dan sebagainya. Ini adalah kandungan rasa, konten yang sangat nikmat. Jadi makanan tersebut harus nikmat dengan sari-sari esensial yang terkandung di dalam makanan. Tuhan sudah menciptakan berbagai macam esensial makanan. Tentu saja misalnya Anda lihat rasa buah masing-masing, buah dengan testi durian. Bagaimana Tuhan meramu durian sehingga membuat rasa yang menyenangkan. Tetapi tidak semua orang suka durian. Ada rasa pisang, ada rasa mangga. Ini yang disebut dengan rasya. Harus ada intisari makanan yang membuat makanan itu menjadi nikmat. Selanjutnya yang ke-9, yaitu makanan yang baik adalah makanan stitah, yaitu memperpanjang umur. Jadi tahan lama dan memperpanjang umur yang disebut dengan stitah. Jadi di sini makanan tersebut mengandung antioksidan yang mampu membuat mengganti sel-sel tubuh Anda yang mati. Nah, jadi dan membuat umur panjang, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung zat-zat adiktif, kemudian juga tidak mengandung mikroba-mikroba yang berbahaya bagi kesehatan tubuh atau menyebabkan fatal Anda mati. Jadi intinya makanan tersebut adalah stitah, membuat umur Anda menjadi panjang. Selanjutnya adalah herdaya. Makanan tersebut harus memuaskan semua indera-indera manusia, seperti dalam resep atau lontar Dharma Caruban. Di sana di dalam lontar Dharma Caruban sudah dibuatkan bagaimana makan menu dalam testi orang Bali, yaitu rasa pahitnya terpenuhi,
rasa masamnya terpenuhi, rasa pedasnya pas mantap. Nah, tetapi masakan dalam resep Dharma Caruban cocok untuk di Bali, tidak mutlak bisa dipakai oleh umat Hindu di seluruh dunia. Jadi intinya ada crispy-nya, semua indria-indria Anda terpenuhi saat makan. Kemudian yang ke-12 yaitu tidak merusak ingatan. Jadi makanan yang Anda makan jangan sampai membuat Anda mabuk atau amade dan tidak merusak badan Anda. Nah, kemudian makanan indikasi dalam agama Hindu ada, jadi berbeda. Makanan bayi, makanan anak-anak, makanan remaja, jadi ada makanan dewasa. Jadi semua memiliki indikasi-indikasi tertentu. Seperti misalnya jenis pekerjaan fisik dan pekerjaan mental. Tentu saja pekerjaan orang-orang yang ingin bekerja di sektor spiritual memiliki makanan yang berbeda dengan mereka yang bekerja sesuai dengan swadharma, misalnya sebagai seorang tentara, seorang binaraga, seorang olahragawan. Nah, jadi itu tentang makanan dalam agama Hindu dalam kitab-kitab Dharma Sastra yang saya baca. Semoga bermanfaat. Dan jika ada ingin didiskusikan, saya berikan kesempatan kepada 10 orang untuk bertanya. Terima kasih.